Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Selamat datang dalam kebaktian universitas kita hari ini di tanggal 3 April 2023. Kesempatan kita untuk bersekutu kembali di hari ini tentu saja hanya karena kasih karunia Tuhan kepada kita semua Sivitas Akademika Universitas Kristen Petra. Karenanya seperti yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama memuliakan Dia yang terindah, yang tiada lagi yang seperti Dia. Kau yang terindah.
bersama-sama di dalam hati kita mengakui bahwa kebaktian universitas kita hari ini, kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang telah dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak, Yesus Kristus, melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anakmu Civitas Akademika Universitas Kristen Petra, hari ini kami mau bersekutu ya Tuhan di tempat ini untuk memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami dan Engkau tidak pernah berhenti memberkati kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan juga jalannya ibadah hari ini sebagai ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian. Kadangkala kita dihadapkan pada hal-hal yang selalu membuat kita bersuka cita dan membahagiakan. Tapi kadangkala kita juga seringkali menghadapi badai-badai kehidupan yang seringkali membuat kita menjadi bersedih hati. Tapi di tengah-tengah badai itu saya yakin dan percaya bahwa kita tetap akan bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya yakin juga kita semua masih akan tetap bisa kuat karena sukacita dari Tuhan pasti selalu ada di sekitar kita. Untuk itu mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan. Kita sama-sama menerima sukacita surga. Mari kita pujikan dengan bertepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan kembali dengan penuh sukacita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu,
hidup kita. Amin. Amin. Dan kasih Tuhan itu juga begitu besar untuk hidup kita. Mari kita melanjutkan sukacita kita dengan menaikkan syukur kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur. Mari kita sama-sama menari. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kembali dan kini hanya ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untukmu. Hidup yang kami dan kini hanya untuk bersama-sama mu. Jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama terus memuji dan meninggikan nama Tuhan melalui hidup kita yang sudah Tuhan beri ini. Termasuk juga melalui relasi-relasi yang ada di sekitar kita. Relasi dengan rekan kerja kita, relasi dengan rekan-rekan kita sesama mahasiswa, relasi dengan keluarga kita, dan juga relasi dengan pasangan kita. Masih melanjutkan tema-tema dari kebaktian universitas kita yang lalu. Kita hari ini juga akan membicarakan tentang relasi dengan pasangan kita. Yang kadang-kadang terasa sulit ya Bapak Ibu dan mungkin rekan-rekan mahasiswa yang juga sedang berelasi atau melihat relasi-relasi yang ada di sekitarnya begitu. Hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan tentang betapa banyak sekali pergumulan-pergumulan terkait relasi dengan pasangan bersama Ibu Yulia dan juga Bapak Erik nanti bersama di tema If Jesus Live Today, Being a Good Spouse. Dan sebelumnya mari kita mengarahkan hati kita untuk bersama-sama memandang kepada Yesus. Walau kita tidak dapat melihat semua rencana Tuhan, termasuk rencananya dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Mari kita pujikan walau tak dapat melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar
semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita pujikan kembali pujian ini dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Bapa, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandangmu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Tuhan. Teguh, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, Tuhan. Hatiku tetap memandang wajah. Kau ada untuk, Kau ada untukku. Mari kita bersama-sama bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, atas segala hal berkat-berkat yang Engkau curahkan untuk kami ya Tuhan. Dan Tuhan, hari ini kami mau membawa permohonan pertolongan-Mu ya Tuhan, atas hal-hal yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika minggu pertama ujian tengah semester sudah kami lalui dengan baik. Kami yakin dan percaya semuanya hanya Engkau saja ya Tuhan yang mengendalikan ya Tuhan. Hari ini kami memasuki minggu yang kedua ujian tengah semester ini. Kiranya Engkau yang juga terus melindungi kami, terus mengurapi kami ya Tuhan. Memberkati setiap kami ya Tuhan.
baik mahasiswa yang akan menjalani setiap ujiannya Tuhan, biarlah apa yang selama ini telah dipelajari dan didiskusikan selama perjalanan setengah semester kemarin di setiap pertemuan perkuliahan bisa menjadi bekal yang baik ya Tuhan untuk menyelesaikan ujian hari ini dengan baik hingga nanti hari terakhir ujian ya Tuhan. Sertai juga setiap dosen, tenaga kependidikan, semuanya Tuhan yang juga mempersiapkan perjalanan dari ujian tengah semester ini. Biarlah ujian ini tidak menjadi beban, tapi menjadi upaya kami untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami lakukan dalam perkuliahan dan pembelajaran kami. Tuhan, kami juga membawa dalam doa hal yang ada di sekitar kami ya Tuhan, terutama yang terkait dengan lingkungan di sekitar kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan jika Engkau tempatkan kami di Indonesia, di negara yang sungguh amat subur ya Tuhan, dengan lingkungan yang sangat baik ya Tuhan. Tapi kami juga tidak menutup mata bahwa ada banyak hal yang juga terjadi, hal-hal yang buruk yang terjadi pada lingkungan kami ya Tuhan. Terutama terkait penebangan dan juga penggundulan hutan. Kami mendoakan ya Tuhan agar hal ini segera bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Dan biarlah hutan-hutan yang Engkau telah berikan kepada kami bisa tumbuh subur dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti bisa mengurangi juga dampak global warming ya Tuhan. Yang akan juga berdampak kepada hidup kami sebagai manusia. Kami juga berdoa untuk taman-taman nasional yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Juga di tempat lain ya Tuhan di dunia ini. Yang juga banyak yang telah diubah tidak sesuai dengan fungsi aslinya ya Tuhan. Yang harusnya mendukung alam, kelestarian alam, tapi banyak di antara kami manusia yang kemudian mengubahnya untuk kepentingan kami sendiri. Ubahkan setiap pribadi ini ya Tuhan, biarlah kami juga bisa bersama-sama menjaga karunia yang telah Engkau berikan melalui taman-taman nasional ini. Kami menyerahkan setiap pokok-pokok doa syafaat ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Shalom, selamat siang. Ya, satu anugerah untuk kami berdua dapat menyampaikan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik. Saat ini saya melayani sebagai salah satu dari tim pastoral di Gibeon Church. Dan wanita yang ditempatkan di sebelah saya ini, dia adalah, ya mungkin ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena dia sering berkeliaran di sekitar Petra. Nah, dia adalah Yulia Setia, dia istri saya, kami menikah sudah 14 tahun. Yulia ini juga adalah dosen di FKIP, betul ya? Nah jujur Bapak Ibu Saudara ini satu privilege sekaligus tantangan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan berdua begini. Karena jujur aja waktu mempersiapkannya pun sudah ada konflik di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Jadi satu anugerah kalau kami bisa berdiri saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saat ini kita berdoa terlebih dahulu ya untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Khususnya pada hari ini Tuhan kami dapat datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar saat ini firman-Mu juga akan disampaikan. Tenangkan hati kami, Allah Roh Kudus Engkau yang menolong kami. Untuk tidak hanya kami menjadi pendengar, tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu juga kami berdua yang terbatas ini. Biar di dalam keterbatasannya firman Tuhan juga boleh dapat tersampaikan dengan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan perenungan hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-22 sampai 32. Nah mari untuk yang wanita dipersilakan membaca ayat yang ke-22 sampai ke-24 dan nanti yang pria membaca ayat ke-25 sampai ke-28 dan kemudian kita bersama membaca di ayat 29 sampai 32. Silakan para wanita. Baik, ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada para wanita. Boleh diulang? 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Para pria, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bersama-sama, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya ingin menyampaikan topik hari ini memang topik 17 tahun ke atas ya. Tapi teman-teman juga yang kuliah kan sudah 17 tahun ke atas ya. Lebih tepatnya lebih membicarakan tentang relasi suami istri. Nah mungkin ada saudara yang single dan masih berpikir topik ini kayaknya nggak relate deh buat aku gitu ya. Nah tetapi saudara, firman Tuhan hari ini saya ingin katakan itu relate, berlaku buat kita semua. Dan sesungguhnya menikah ataupun tidak menikah, setiap kita memiliki relasi di dalam hubungan kita, keseharian kita ya. Jadi saya mau katakan topik hari ini sangat relate dengan kita semua. Oke, saya akan mulai. Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2016 yang lalu di Amerika Serikat ada sebuah kejadian yang mengagetkan sekaligus menarik. Sebuah berita tentang seorang kakek yang berusia 70 tahun yang nekat merampok sebuah bank seorang diri. Nah, kakek ini bernama Lawrence Ripple. Jadi ketika itu kakek ini mendatangi sebuah bank lalu dia ke bagian teller dan kemudian dia memaksa agar teller tersebut menyerahkan uang kepadanya. Nah si kakek ini, Mr. Ripple ini menulis sepucuk surat dan diberikan ke teller itu dan di situ dikatakan saya mempunyai senjata dan dia meminta uang kepada teller itu. Nah singkat cerita karena takut teller ini harusnya akhirnya memberikan uang sebesar 3.000 USD. Nah anehnya Bapak Ibu Saudara, setelah menerima uang itu, Ripple ini nggak melarikan diri, tapi justru dia duduk di lobi, duduk manis di lobi, sambil menunggu keamanan untuk datang menangkap dia. Nah memang tidak lama sesudah itu, datang polisi dan FBI menangkap Mr. Ripple ini. Nah, kemudian ditanyakan alasannya, kenapa Mr. Ripple merampok bank? Nah yang unik adalah alasan dari Mr. Ripple ini, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ketika ditanya hal itu, kenapa dia nekat merampok seorang diri, dia mengatakan dia memang sengaja untuk ditangkap karena katanya lebih baik dia tinggal di penjara daripada tinggal bersama istrinya yang sudah dia nikahi selama 32 tahun, Bapak Ibu Saudara. Wow. Jadi ternyata singkat cerita di situ dikatakan Ripple ini mengalami stres karena istrinya itu terlalu cerewet dan sering memarahi dia. Makanya dia mengambil jalan pintas itu untuk merampok bank, Bapak Ibu Saudara. Nah semoga setelah mendengar kisah ini nggak ada bapak-bapak yang terinspirasi ya untuk mengikuti Mr. Ripple ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar kisah ini mungkin kita tertawa atau mungkin kita heran, kok bisa ya ada orang yang berpikir seperti itu. Nah tapi Bapak Ibu Saudara, faktanya adalah kisah ini hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan. Kalau kita melihat data perceraian di Indonesia, trennya terus bertambah setiap tahun Bapak Ibu Saudara. Selain itu juga kita sering mendengar perselingkuhan terjadi dan juga tingkat KDRT yang semakin meningkat. Tidak terkecuali keluarga Kristen pun mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Fakta-fakta ini sungguh menyedihkan, bukan? Nah di manakah itu janji setia yang diucapkan di depan altar bahwa aku akan mengasihimu seumur hidupku dalam suka dan duka bahkan sampai kematian memisahkan.
Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa setiap kali kita memimpikan gitu ya, setiap kita memimpikan pernikahan itu yang berbahagia. Tetapi mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Mengapa pernikahan yang kita harapkan, yang kita dari awal sudah excited, untuk sangat bergairah, mempersiapkannya bahkan memasukinya dengan sukacita. Namun di kemudian hari berubah menjadi bencana, menjadi hambar, dan bahkan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Tentunya setiap pernikahan itu nggak mungkin luput dari masalah ya Bapak Ibu yang sudah menikah. Saya bisa melihat hati Bapak Ibu sekalian ya. Nggak mungkin luput dari masalah. Tetapi sayangnya ketika kita menghadapi permasalahan dalam pernikahan, banyak sekali pasangan yang berpikir bahwa masalah itu dapat diselesaikan dengan hanya memperbaiki gejala-gejalanya saja yang muncul di permukaan. Misalnya, wah suamiku selingkuh karena aku kurang jago masak. Maka solusinya aku harus belajar masak, ngeles masak. Supaya masakanku enak, nanti suamiku jadi jatuh cinta lagi sama aku. Atau mungkin berpikir, wah suamiku selingkuh karena aku kurang cantik. Karena aku udah gak langsing kayak dulu lagi. Sehingga kita berpikir aku harus diet, rajin olahraga, pergi ke salon, perawatan, mengencangkan wajah. Maka suamiku akan jatuh cinta pada aku lagi, gitu ya Pak. Atau suami yang melihat istrinya mungkin mulai dingin. Mungkin berpikir, wah aku kurang romantis nih. Mungkin solusinya adalah membaca buku 5 langkah menjadi suami yang romantis. Atau bahkan Bapak Ibu membaca buku ini nih, ada buku Glossy Gentleman. Buku yang mengajarkan bagaimana menaklukkan, oh belum ya, kecepatan. Next, iya balik. Boleh dibantu mungkin? Glossy Gentleman, nah buku yang mengajarkan bagaimana menaklukkan hati wanita. Baru istrinya takluk lagi kepadanya. Nah kami tahu buku ini bukan karena Erik yang beli ya Bapak Ibu. Tetapi karena kami baru berbincang dengan salah satu rekan teman kami yang cerita. Bahwa dia membaca buku ini, mempelajarinya, mengikut diklat-diklatnya karena dia ingin menaklukkan kembali hati istrinya yang sudah mulai dingin katanya. Bapak Ibu sekalian, tadi hanyalah contoh akan permasalahan yang ada. Yang dilakukan, yang coba, usaha-usaha yang dicoba dilakukan oleh pasangan. Kami tidak mengatakan bahwa usaha tersebut, metode tersebut salah total begitu Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya jika kita hanya fokus pada gejala-gejalanya saja, memperbaiki yang di permukaan saja, permasalahan itu mungkin selesai. Tapi sifatnya mungkin hanya sementara saja. Suatu hari masalah itu akan muncul lagi ke permukaan karena kita tidak memperbaiki akar dari masalah tersebut. Lalu apa Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya yang ingin dikatakan melalui gejala-gejala yang timbul di dalam pernikahan tersebut. Jawabannya adalah karena ada keinginan hati yang tidak puas. Ada keegoisan dalam diri yang terus-menerus minta dipuaskan oleh pasangan kita. Dan kalau kita simpulkan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya akar dari masalah persoalan pernikahan kita dan juga relasi-relasi yang lain adalah masalah hati kita. Seorang Bapak Gereja, Agustinus pernah berkata, the heart of the problem is the problem of the heart. Akar dari masalahnya adalah masalah hati. Dan hal ini seperti yang dituliskan di dalam Yeremia 17 ayat 9 yang berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Dan John Calvin, Bapak tokoh reformator gereja juga berkata, hati manusia itu seperti pabrik berhala, Bapak Ibu. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 5. Memproduksi berhala-berhala dalam hati kita. Entah berhala pengakuan, kenyamanan, keamanan, kontrol, ingin mengontrol segala sesuatu, ingin nyaman terus menerus. Bahkan juga mungkin berhala uang dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kebanyakan dari kita yang sudah menikah pasti memiliki harapan dan cita-cita tentang pernikahan kita sendiri. Ya gak sih? Kita berharap pernikahan kita seperti ini dan seperti itu. Dan kebanyakan kalau kita evaluasi Bapak Ibu. Kalau kita jujur, seringkali harapan kita itu tidak realistis. Dan tujuannya kebanyakan adalah aku. Berpusat pada diri sendiri. Untuk aku, dan aku.
Aku mau kamu ngertiin aku mau ini, aku mau itu. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang harus kita pahami. Yaitu bahwa setiap kita membawa satu masalah yang sama, yaitu dosa. Kita berdua adalah dua orang berdosa yang memiliki kecenderungan egois, tidak sabaran, cemburu, marah, tidak pernah puas, dan lainnya. Ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Pernikahan kita terdiri dari dua orang pendosa yang pastinya tidak sempurna. Ya, oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk kembali melihat apa yang Alkitab katakan dari sejak semula tentang pernikahan dan apa yang sebenarnya Allah kehendaki dari peran suami dan istri sesuai yang Allah kehendaki itu. Nah, sejak semula Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan maksud dan tujuan yang sangat indah. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di dalam keserupaan dan kesegambaran dengan Allah serta kesetaraan di dalam hubungan itu, Allah memberikan pria dan wanita masing-masing peran. Nah, kepada Adam, Allah memberikan tugas yang sangat spesifik, yaitu untuk menjaga Taman Eden. Nah, pada waktu itu juga Allah memberikan Adam sebuah otoritas untuk memberikan nama hewan-hewan yang ada di taman itu. Lalu kemudian Allah menciptakan Hawa yang dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Sesungguhnya nggak ada tujuan Allah untuk menempatkan wanita lebih rendah daripada pria. Karena ketika Allah mengatakan wanita sebagai penolong, Allah pun menggunakan kata yang sama ketika dia mengatakan bahwa aku adalah penolong Israel. Yaitu kata yang sama di dalam bahasa Ibrani, Ezer. Dan disinilah Allah menciptakan sebuah lembaga untuk pertama kalinya, yaitu pernikahan. Nah, John Piper memiliki definisi yang begitu indah mengenai pernikahan. Dia mengatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam suatu pernikahan adalah, menurut firman Tuhan adalah bahwa pernikahan adalah pekerjaan Allah. Dan bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, melalui Kejadian pasal 1 dan 2 kita melihat bahwa dari sejak semula Allah menetapkan bahwa pria dan wanita itu memang berbeda, namun keduanya setara. Dan keduanya memiliki peran masing-masing. Peran yang utama dari seorang pria adalah sebagai pemimpin, dan kepada wanita adalah sebagai seorang penolong. Hal itu juga yang Paulus katakan di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Efesus 5. Paulus dengan tegas menjelaskan bahwa pria dan wanita memiliki peran masing-masing di dalam hubungan sebagai suami dan istri. Nah, kita akan melihat lebih spesifik apa peran bagi pria dan wanita. Nah, pertama peran bagi seorang istri di ayat 22 sampai ke 24. Kalau kita kembali kepada ayat itu, kita melihat Paulus menasehatkan para istri untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan, di sini Paulus tidak sedang berbicara kepada semua wanita untuk tunduk kepada laki-laki. Enggak. Tapi secara spesifik Paulus memberikan nasihat kepada para istri untuk tunduk kepada suaminya saja, bukan kepada semua laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Ketika menasihatkan para istri itu untuk tunduk kepada suami mereka, Paulus menggunakan satu kata di dalam bahasa Yunani yaitu hupotasso, yang berarti bahwa sesuatu itu dilakukan atas kesadarannya sendiri. Nah, dengan kata lain ketundukan seorang istri kepada suami adalah atas kesadaran sang istri. Bukan atas dasar perintah, ancaman, atau tindakan yang membuat sang istri takut dan akhirnya dia dengan terpaksa memilih untuk tunduk. Bukan. Melainkan karena dia menghormati dan mengasihi suaminya di dalam takut akan Tuhan. Nah, lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa istri dipanggil untuk tunduk sementara suami dipanggil untuk mengasihi? Nah, dalam hal ini kami setuju dengan pernyataan yang disampaikan oleh John Stott. Beliau mengatakan begini, the wife's submission is but another aspect of love. What does it mean to submit? It is to give oneself up to somebody. What does it mean
to love. It is to give oneself up for somebody. Ketundukan seorang istri adalah aspek lain dari kasih. Apa artinya tunduk? Tunduk berarti memberikan diri kepada seseorang. Apa artinya mengasihi? Mengasihi berarti memberikan diri bagi seseorang. Dan pada ayat 22 yang kita baca tadi ada sebuah kalimat, seperti kepada Tuhan. Jadi para istri tunduk kepada suami karena mereka ingin memuliakan Kristus. Seorang istri yang saleh melihat peran ini sebagai bagian dari kehidupan seorang murid Kristus. Tujuannya adalah bukan untuk kepuasan diri sendiri, melainkan karena kasih kepada Kristus dan kerinduan untuk dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam pernikahan kami, Bapak Ibu Saudara, ada momen di mana saya tuh tidak bekerja selama hampir setahun. Itu karena keputusan kami berdua. Jadi sebelum menjadi hamba Tuhan, sepenuh waktu saya dan Yulia pernah bekerja. Saya diperbankan, Yulia di sekolah. Pada waktu itu saya memutuskan untuk resign dan mencoba usaha. Nah, namun ternyata mencoba usaha itu nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di satu momen saya memutuskan untuk bekerja kembali lewat diskusi kami. Dan ternyata pada masa itu juga nggak mudah untuk mencari pekerjaan. Di masa itu Bapak Ibu Saudara dengan keadaan tanpa bekerja berarti penghasilan itu datang dari Yulia sendiri. Dan Yulia pada saat itu istilahnya mensupport keluarga kami melalui penghasilan yang dipercayakan kepada Yulia. Nah tapi Bapak Ibu Saudara dengan gaji yang dia terima setiap bulannya dan juga jabatan yang dia miliki di sebuah sekolah Kristen yang cukup tinggi, itu nggak membuat Yulia lupa akan perannya sebagai seorang istri. Saya ingat satu kali Yulia pernah telepon saya. Jadi dia telepon saya untuk membeli satu barang yang dia suka. Boleh gak aku beli? Nah pada waktu itu saya mengatakan kayaknya gak perlu deh. Nah Bapak Ibu Saudara tahu Yulia tidak membeli barang yang dia suka itu. Nah Bapak Ibu Saudara di situ saya merasa sangat dihormati. Saya bukannya gila hormat Bapak Ibu Saudara. Tapi di momen itu, di masa mungkin sebagai laki-laki ya, itu momen terendah dalam hidup. Di situ saya merasa Yulia sangat menghormati dan mengasihi saya. Nah bagi Anda mungkin para istri ya, mungkin Anda adalah para istri yang bekerja, namun sekalipun Anda sibuk bekerja bahkan memimpin di satu divisi tertentu, tetapi ingatlah di rumah Anda adalah seorang istri. Peran Anda adalah mendukung, menolong suami Anda untuk menghidupi panggilannya menjadi seorang pemimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berganti ya Pak ya, ke peran sebagai suami. Ada ayat selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari teks yang kita baca, di ayat 25-26, Paulus tidak lupa mengingatkan para suami untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Bapak Saudara, ayat ini merupakan ayat yang sangat penting karena pada waktu itu derajat wanita itu sepertinya di bawahnya laki-laki seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kebanyakan pria itu memperlakukan wanita, istrinya itu dianggap lebih rendah. Jadi mereka seperti menguasai, berpikir bisa melakukan apa saja kepada istrinya termasuk kekerasan kepada istri mereka. Nah Bapak Ibu, salah satu jurnal yang terbit tahun 2018 menuliskan, menurut Komnas Perempuan Indonesia, 50% korban KDRT datang dari keluarga Kristen. Ini sungguh menyedihkan ya Bapak Ibu sekalian. Padahal sebagai kepala keluarga, peran suami seharusnya memimpin dengan melindungi dan mengasihi sang istri. Bahkan Paulus menggunakan perumpamaan Kristus kepada jemaatnya, di mana Kristus memimpin dan mengasihi jemaatnya, bahkan rela memberikan dirinya bagi jemaatnya. Jadi jika kita memperhatikan ayat 22-23, kata kasih, 22-33, kata kasih muncul sebanyak 6 kali Bapak Ibu. Sebagai penegasan bahwa ada tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Paulus nggak mengatakan jadilah kepala atas istrimu. Atau jadilah pemimpin atas istrimu. Justru Paulus berkata kasihilah istrimu. Apa yang telah Yesus tunjukkan dan lakukan sebagai penggambaran akan sikap
seorang suami kepada istrinya. Memberikan aplikasi langsung bagi para suami untuk mengasihi istrinya. Bapak Ibu, Jean Getz mengatakan seorang suami yang mengasihi istri seperti Yesus mengasihi berarti tidak egois, memiliki kerendahan hati, serta hati yang mau melayani, memperhatikan kebutuhan istrinya secara fisik, emosional, spiritual, menyediakan apa yang istrinya butuhkan, dan rela berkorban, bahkan sampai mengorbankan nyawanya. Nah, Bapak Ibu, dalam 14 tahun pernikahan kami, saya pribadi melihat Erik sebagai suami, kepala keluarga yang mengasihi saya, dan bahkan rela berkorban, memberikan kulit ayam KFC yang sangat ia kasihi kepada saya ya. Karena dia cinta banget ya Pak. Gorengan lover. Ya, gorengan lover dia. Jadi bahkan boleh ya, padahal dia save the best for last biasanya kan ya Bapak Ibu ya, tapi dia rela memberikan kepada saya. Nah Erik ini tentunya bukan suami yang sempurna Bapak Ibu. Dia seringkali menjengkelkan. Ya Pak? Tadi pagi. Saya juga lebih menjengkelkan. Tetapi ia suami yang mengasihi Tuhan dan kasih yang melimpah dari Tuhan itu yang ia salurkan kepada saya. Ia tidak insecure dengan saya dalam pendidikan saya, dalam pelayanan saya maupun dalam pekerjaan saya. Karena dia tahu bahwa dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita bisa umpamakan kehidupan pernikahan itu ya, itu seperti mungkin sebuah tim di dalam sebuah olahraga. Di dalam sebuah tim selain kita tahu bahwa ada sebuah tujuan yang ingin kita capai bersama, tapi ada peran dari masing-masing pemain di tim itu ya. Nah di dalam menjalankan peran masing-masing tersebut, nggak jarang kita harus mengakui bahwa ada kelebihan atau kekurangan dari rekan kita. Nah, pada tahun 1992, Amerika Serikat membentuk sebuah tim basket yang terdiri dari para pemain terbaik dari berbagai tim NBA. Jadi sampai-sampai tim ini disebut sebagai The Dream Team. Mungkin yang suka basket tahu ya, The Dream Team. Bahkan The Dream Team ini dikatakan tim terbaik yang pernah ada selama ini. Nah karena apa? Di dalamnya ada pemain-pemain terhebat yang pernah ada. Michael Jordan, siapa yang gak kenal? Magic Johnson, Larry Bird, dan pemain-pemain lainnya yang juga pemain yang terhebat pada saat itu. Bahkan saat ini mereka dikatakan sebagai legend. Nah sebelum Olimpiade dimulai biasanya kan ada pertandingan uji coba. Nah The Dream Team ini melakukan uji coba melawan tim college, anak-anak kuliah yang secara pengalaman dan juga mungkin secara skill mereka nggak sebaik The Dream Team ini Bapak Ibu Saudara. Tapi menariknya adalah ini Bapak Ibu Saudara. Pada pertandingan uji coba pertama itu, The Dream Team dikalahkan oleh tim college yang kurang pengalaman dibandingkan dengan mereka. Nah mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah mereka memiliki pemain-pemain terbaik dunia? Yang secara individu, skill mereka, bahkan hidup mereka itu buat basket. Tapi kenapa mereka bisa kalah? Nah yang terjadi adalah, ternyata waktu mereka bermain sebagai tim, mereka nggak memainkan perannya dengan benar sebagai anggota tim. Mereka nggak menemukan chemistry antara mereka, sehingga mereka pada akhirnya dapat dikalahkan. Nah tapi akhirnya setelah menyadari akan kesalahan mereka di awal, mereka kemudian memperbaikinya. Dan pada uji coba yang berikutnya mereka dapat mengalahkan tim college ini. Bahkan kita tahu pada masa itu The Dream Team ini merebut medali emas untuk Amerika Serikat. Nah Bapak Ibu Saudara, kejatuhan seorang pemain di dalam tim artinya adalah kejatuhan tim tersebut. Kita nggak bisa bilang ini karena salah satu orang, tim ini nggak salah. Itu pula yang terjadi di dalam pernikahan kita. Kita nggak bisa bilang ini salahmu, atau kamu bilang ini salah kamu. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kelebihan dan kekurangan pasangan kita adalah kelebihan dan kekurangan kita. Masing-masing kita harus saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan Allah kehendaki. Nah kalau semua pasangan suami istri dapat memahami hal ini dan menjalani peran masing-masing dengan baik, mungkin kehidupan pernikahan akan menjadi lebih baik. Mungkin tingkat perceraian, bahkan perselingkuhan dan KDRT mungkin juga akan dapat berkurang.
Nah, namun sayangnya hal ini nggak semudah membalikan telapak tangan Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, kalau kita kembali ke awal, yang menjadi akarnya adalah bukan kita kurang mengerti atau kita kurang memahami peran kita. Saya percaya setiap kita sering mendengar ayat ini dan juga mungkin mencoba mempraktekkan ayat yang kita baca tadi. Kami pun jujur sering mempraktekkan ayat yang kita baca tadi dan juga mungkin mengkhotbahkannya Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali kami pun gagal di dalam melakukannya. Karena sekali lagi akar masalah permasalahannya adalah hati kita yang jahat. Dan itu adalah akibat dosa. Ya Bapak Ibu, akibat dosa, relasi antara manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Hubungan Adam dan Hawa yang tadinya begitu indah, kemudian langsung berubah menjadi rusak akibat dosa. Mereka saling menyalahkan satu dengan lain, salah kamu nih, salah kamu. Dan mereka pun malu dengan ketelanjangan mereka, yang tadinya mereka tidak malu. Bahkan mereka bersembunyi di hadapan Allah karena menyadari akan kesalahan mereka. Sehingga dari kejatuhan sampai hari ini Bapak Ibu, kita menjumpai banyak masalah dalam pernikahan sebab akibat dari dosa. Pernikahan yang tadinya fokus untuk kemuliaan Allah, tadi dia displaying God's glory. Namun akibat dosa, ini berfokus menjadi kepentingan diri sendiri untuk kesenangan aku sendiri. Nah, ketika kita melihat ayat tadi, kita renungkan tentang peran suami dan istri. Maka kecenderungan kita adalah melihatnya dengan fokus yang keliru. Dan kita mulai mengabuse ayat tersebut. Atau menyalahgunakannya untuk memuaskan diri kita. Ayo suami, kamu harus mengasihi aku. Ayo istri, tunduk sama aku. Itulah yang terjadi. Sehingga kita saling menuntut satu sama lain dengan motif yang salah. Lalu apa solusinya Bapak Ibu? Kita berdua orang yang tidak sempurna. Dengan segala kecenderungan kita dosa dan berhal dalam hati kita masing-masing. Bagaimana mungkin dengan kekuatan sendiri kita dapat menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana kita merestorasi hati kita yang jahat ini? Jawabannya adalah dengan memandang kepada Kristus dan karya Kristus di kayu salib. Bapak Ibu, ketika menuliskan surat Efesus tadi ya, Paulus tuh nggak berhenti pada nasihat demi nasihat Bapak Ibu Saudara. Karena kalau itu yang terjadi, maka Injil itu hanya seperti sebuah buku resep atau sebuah hukum moral yang harus diikuti dan kita akan frustrasi karena sampai kapanpun kita nggak akan dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nah, namun poin penting yang ingin disampaikan Paulus terdapat di dalam ayat 32 yang mengatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Rahasia besar apa? Inilah rahasia yang dimaksud Paulus. Yang Paulus maksudkan adalah misi keselamatan yang telah dirancangkan oleh Allah Tritunggal dari sejak kekekalan, Bapak Ibu Saudara, melalui pribadi Yesus Kristus. Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri telah mengungkapkan rahasia ini sewaktu Allah sendiri mengkhotbahkan Injil untuk pertama kalinya di dalam kitab Kejadian, yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Sewaktu manusia sudah memakan buah yang terlarang itu, Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunannya yang akan meremukkan kepala sang ular? Yesus. Dan ini juga yang telah Paulus katakan dari sejak semula di dalam suratnya di Efesus. Di awal suratnya di Efesus 1 ayat 9. Paulus mengatakan begini, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu kerelaan yang dari semula telah ditetapkan di dalam Kristus. Dengan kata lain, Paulus sedang mengingatkan bahwa rahasia itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus dan karyanya, yaitu di dalam hubungan Kristus dan jemaat. Inilah inti dari rahasia yang besar itu. Bagaimana hubungan Yesus dengan jemaat dan apa yang Yesus lakukan bagi jemaat? Dalam hal ketundukan,
Yesus menunjukkan ketundukan penuh kepada perintah Bapa. Kerinduannya yang terdalam adalah untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang telah ditentukan baginya dari sejak semula. Yaitu dengan turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia, menjalani hidup sama seperti kita, bahkan dengan rela mati, mengorbankan diri di atas kayu salib bagi kita. Dan di dalam hal mengasihi, Yesus telah menunjukkan bagaimana kasih yang berkorban itu. Ketika dia dengan rela menjalani hukuman yang seharusnya kita terima, hingga sampai kematiannya di atas kayu salib untuk menebus kita dari hutang dosa kita. Dan siapa jemaat yang Yesus begitu kasihi, sampai-sampai dia rela turun ke dunia dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Jemaatnya adalah mereka yang sebenarnya gak pantas untuk dikasihi. Jemaatnya adalah mereka yang tertidur ketika dia sedang mengalami kesusahan yang sangat hebat. Jemaatnya adalah mereka yang melarikan diri, meninggalkan dia seorang diri ketika menghadapi hukuman yang seharusnya tidak dia terima. Jemaatnya adalah mereka yang menyangkal dia dan membiarkan dia menjalani salib itu seorang diri. Bahkan jemaatnya adalah mereka yang menyalibkan dia di atas kayu salib. Untuk jemaat yang seperti itulah Yesus mengorbankan dirinya. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita juga adalah jemaat-jemaat itu. Kita nggak lebih baik daripada murid-murid Yesus dan juga orang-orang banyak di dalam perjanjian baru itu. Kita sama buruknya dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya nggak pantas untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Dan bagian kita adalah kematian kekal selama-lamanya. Sehingga, namun karena kasih karunia-Nya, kita yang berdosa ini diselamatkan. Dan oleh kemurahan-Nya saja, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Semua semata karena kasih karunia. Sehingga dengan pemahaman bahwa hidup ini adalah semata karena kasih karunia, maka ketika kita memandang Kristus, apa yang Dia telah lakukan bagi kita, yang tidak layak ini dan tidak berharga ini, maka yang ada adalah seharusnya ucapan syukur kepadanya. Dan seharusnya kita pun boleh saling memberikan kasih karunia kepada orang lain. Khususnya kepada pasangan kita, yang kepadanya kita telah berjanji untuk setia, mengasihi, dan tunduk. Untuk tetap setia di dalam suka maupun duka, di dalam kaya ataupun miskin. Bahkan sampai kematian memisahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan sejenak melihat sebuah tayangan pendek, sebuah video. Saya persilakan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, barusan kita melihat video sebuah tarian dari yang indah dari pasangan yang tidak sempurna. Ini menggambarkan kehidupan kita yang isinya dua orang yang tidak sempurna. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan. Di dalam menjalankan peran masing-masing kita pasti akan jatuh. Ya seperti video tadi kita nggak bisa sendiri. Tetapi di dalamnya kita bisa bersama-sama. Di dalam anugerah Tuhan. Kristus telah menyatakan anugerahnya bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Bukankah seharusnya kita menunjukkan anugerah kepada orang lain? Khususnya pasangan kita. Yang dimana kita sudah mengikat janji bersama-sama sampai maut memisahkan kita. Para pasangan suami istri, kapan terakhir kali saudara menunjukkan anugerah kepada pasangan Anda? Atau kita lebih sering menuntut agar pasangan kita memuaskan kita dengan apa yang kita ingini. Dan hari ini buat teman-teman, rekan-rekan yang masih single, para mahasiswa khususnya, hari-hari ini sedang tren anak-anak muda yang memilih untuk tidak menikah. Karena alasan takut dengan realita pernikahan yang kelam. Katanya buat apa menikah kalau nanti saling menyakiti? Buat apa menikah? Buat ikat janji kalau nanti juga akhirnya saling membohongi. Saudara-saudara, itu bukan kebenaran firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, memang kita bukan orang yang sempurna. Dan tidak ada pernikahan yang sempurna, kita harus sampaikan itu. Tetapi justru itu, dua orang yang tidak sempurna ini Bapak Ibu, membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari agar kita dimampukan untuk memiliki pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah. Untuk kami berdua Bapak Ibu sekalian, pernikahan kami adalah sarana sanctification atau sarana pengudusan yang sangat efektif untuk setiap hari kami bertobat di hadapan Tuhan secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ada banyak ego dan juga berhala yang harus dihancurkan setiap hari. Namun kami tahu saat tidak menyenangkan itu. Tujuan utamanya, tujuan ultimate-nya adalah kami berdua bukan happy. Tetapi kami berdua menjadi semakin seperti Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Paul David Tripp. Dia berkata, "It is God who created marriage as a workroom to form you into a person who loves as you have been loved and find joys in giving the same kind of grace that you have been given." Allah lah yang menciptakan pernikahan sebagai sarana untuk membentuk engkau menjadi pribadi yang mengasihi sebagaimana engkau telah dikasihi terlebih dahulu dan menemukan sukacita di dalam memberikan anugerah yang sudah engkau terima sebelumnya. Inilah pernikahan Bapak Ibu Saudara, sarana pengudusan Tuhan. Maka itu hanya dengan anugerah Tuhan saja kita dimampukan untuk bisa bekerja sama sebagai tim, sebagai good spouse di dalam pernikahan kita, di dalam setiap relasi kita. Dan kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Amin. Amin. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri, kita berdoa. Saat ini kita menenangkan hati kita, mari kita datang ke hadapannya secara pribadi, kita juga berefleksi. Kita bertobat di hadapannya saat ini. Tuhan ampuni kami, karena seringkali di dalam hubungan kami dengan pasangan kami lebih sering menuntut pasangan kami untuk menjadi seperti yang kami mau, bukan seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami lupa bahwa kami pun enggak lebih baik dari pasangan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena dengan kekuatan kami sendiri kami enggak akan mampu ya Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar yang telah menebus kami Tuhan. Yang telah menyelamatkan kami dari hukuman kekal yang seharusnya kami terima. Dan tolong kami Allah Roh Kudus untuk juga dapat bermurah hati, memberikan anugerah kepada pasangan kami. Karena kami pun telah terlebih dahulu
menerima itu, beroleh kemurahan itu dari Engkau sendiri ya Tuhan. Amin. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman yang single, yang belum menikah, di dalam perjalanan mereka juga, suatu saat ketika Tuhan berkenan untuk mereka menikah ya Tuhan. Tuhan juga tolong mereka untuk senantiasa mengkalibrasi hati mereka dengan Injil. Di dalam relasi dengan pasangan ataupun dengan orang lain, Tuhan tuntun mereka di dalam keserupaan dengan Kristus. Tuhan juga memampukan mereka untuk dapat beranugerah kepada orang lain, karena sekali lagi Engkau telah terlebih dahulu melakukannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita di hadapannya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Amin.